Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin membahas tentang apa aja sih pembelian terbaikku di usia 20-an yang membayar return paling gede ya, man. Nah, jadi di video kali ini aku bakal kasih beberapa item yang udah aku beli dan item-item ini merupakan barang-barang yang menurut aku membayar return paling gede dan boleh juga kamu beli ya, man. Ini merupakan keputusan pembelian yang bijak di mana uangmu bisa membayar kamu berkali-kali lipat lagi dari pembelian berikut ini. Apa aja barangnya? Yang pertama adalah komputer ya, man. Nah, kenapa komputer? Karena menurut aku pribadi di zaman sekarang ini komputer udah merupakan suatu kebutuhan ya, man. Dengan adanya komputer, possibility-nya itu juga endless. Kamu bisa berkarya apapun dengan adanya komputer. Kamu bisa melakukan apapun basically. Terutama buat kamu yang pengen berkarir di dunia internet atau misal menghasilkan uang dari rumah atau apapun itu ya, man. Bahkan kalau misal kamu nggak berkarir sebagai digital marketer pun, kamu juga sehari-hari pasti membutuhkan komputer untuk pekerjaan utama ataupun pekerjaan sampinganmu. Di zaman sekarang komputer itu penting banget ya, man. Nah, aku pribadi menggunakan komputerku untuk banyak kebutuhan, mulai dari YouTube, terus juga bikin konten, buat ngedit, ngupload, apapun itu. Bahkan kebutuhan-kebutuhanku di luar produktivitas juga bagi aku komputer nih penting banget ya, man. Nah, di sini aku juga pernah menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Di sini aku juga lumayan aktif di Quora. Teman-teman kalau misal punya Quora, kamu juga boleh follow page ini di mana kadang aku memberi jawabannya, man. Nah, waktu itu aku juga menjawab salah satu pertanyaan dari Quora, bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Nih, aku juga udah memberikan beberapa list di mana kamu bisa menghasilkan uang dari internet ya, man. Dimana kalau misal kamu pengen melakukan hal-hal berikut ini, pasti ya kamu memerlukan komputer. Jualan online, dropshipping, freelance copywriting, freelance editing, basically hampir semua hal di sini adalah hal yang membutuhkan komputer juga pada akhirnya ya, man. Maka dari itu menurut aku komputer itu udah merupakan salah satu kewajiban. Nah, dengan aku membeli komputer yang bagus, aku juga bahkan bisa menghemat banyak waktu, banyak tenaga. Apalagi komputerku sebelum ini itu parah banget ya, man. Sebelum aku upgrade komputer, waduh itu parahnya bukan main. Dimana waktu itu aku hanya menggunakan laptop yang dibelikan dari orang tua, itu udah lama banget, udah mungkin sekitar 8 atau 9 tahun. Itu pun beratnya masih berkilo-kilo ya, man. Dimana aku biasa kan taruh laptopnya di kantor. Kalau misalnya aku pengen ngedit di rumah, otomatis aku harus membawa laptop tersebut ke rumah. Terus jadi tiap hari harus komut memasukkan laptop yang beratnya berkilo-kilo itu ke tas, tiap hari dibawa pulang pergi. Maka dari itu pembelian komputer ini ada pembelian yang paling worth it buat aku juga ya, man. Dimana aku bisa menghemat banyak waktu karena komputer yang sekarang jauh lebih cepat, bisa menghemat banyak tenaga karena nggak perlu angkat-angkat laptop berat, dan otomatis dengan perangkat yang lebih mumpung, produktivitas juga bisa meningkat. Bahkan channel ini juga aku bangun menggunakan komputerku yang sekarang ya, man. Nah, komputer ini aku juga membelinya dengan harga value item, dimana kalau di Indonesia harganya itu bisa mencapai 20 juta, tapi aku membeli secara value karena di Cina ini aku bisa mendapatkan barang-barang jauh lebih murah. Dimana komputer ini satu set komputer rakitan ini aku beli hanya dengan harga 11 juta, kalau di Indo itu bisa belasan sampai 20 juta ya, man. Karena aku pernah bandingin dengan orang yang beli spek yang sama di Indonesia. Dan sejujurnya komputer ini udah membantu aku mencetak lebih dari 100 juta in total ya, man. Nah, jadi itulah kenapa komputer ini merupakan salah satu pembelianku yang paling oke. Dan aku juga rekomen banget, apalagi di era sekarang ini, sekalian kamu beli komputer yang bagus dan kamu bisa manfaatin untuk produktivitas kamu juga ya, man. Bahkan kalau misalnya kamu nggak manfaatkan itu buat menghasilkan uang pun, paling nggak komputer ini bisa menemani kamu untuk menjalani semua hobi kamu. Kalau komputer ini nggak memiliki return on investment pun, komputer ini tetap akan membuat hari kamu lebih bahagia ya, man. Bayangin kalau misalnya komputer kamu lemot, mau ngapa-ngapain susah, buka YouTube aja susah, pasti stres juga ya, man. Bayangin kamu nanti buka Microsoft Word ataupun Excel aja nge-lag, itu kan pasti bisa stressful banget. Maka dari itu komputer merupakan salah satu pembelianku yang paling baik. Pembelian terbaikku yang kedua adalah HP ya, man. Aku pribadi adalah tipe orang yang nggak bakal ganti HP kalau misalnya HP ku belum rusak. Nah, aku pribadi di HP yang sebelumnya itu aku udah menggunakannya lama banget ya, kalau nggak salah mungkin udah sekitar 5 tahun lebih. Nah, sebenarnya HP itu masih bisa digunakan, tapi pada akhirnya aku memutuskan buat ganti juga. Karena kenapa? Karena kondisinya udah bener-bener nggak mendukung. Dimana tombol home-nya udah bolong, tombol home-nya sampai keluar, sidik jari udah nggak bisa dipakai, terus juga loadingnya udah lumayan lama karena itu HP yang lumayan tua. Terus kemudian juga secara hardware juga udah nggak mendukung, secara software juga udah nggak mendukung, dan juga yang paling parah adalah keadaan baterainya ya, man. Dimana baterainya udah parah banget, nanti kalau misalnya dicas baru 2 jam baterainya bisa habis lagi, itu udah bisa dibilang bocor ya, man. Cuma kalau misalnya aku ganti hanya baterainya, itu mungkin seharga tinggal tambah dikit udah bisa mendapatkan HP yang baru. Jadi itu menurut aku sama sekali nggak worth it ya, man. Dan dengan aku mengganti HP ini, otomatis HP yang sekarang jauh lebih cepat dan juga ini bisa meningkatkan produktivitas
produktivitas. Jadi menurut aku pribadi sebenarnya invest di HP yang bagus itu juga lumayan oke ya man. Itu juga salah satu investasi terbaikku yang membayar return paling tinggi. Nah di luar sana aku sering banget nih dengar teman-teman yang suka mengeluh, wah aku pengen mulai YouTube tapi nggak ada modal, pengen mulai YouTube tapi nggak ada komputer. Aku pribadi rekomendasikan apa? Aku selalu rekomendasikan kamu selalu mulai dengan apa yang kamu punya ya man. Seperti quotes yang di luar sana, mulai aja dulu. Nanti seiring berjalan waktu, kalau misal kamu udah menghasilkan uang, baru nanti perlahan-lahan kamu reinvest lagi ke bisnismu untuk pengembangannya. Misal kamu beli kamera, beli laptop, beli komputer, atau beli HP yang bagus, beli apapun itu, beli lightning, dan segalanya. Jadi sama sekali nggak ada alasan buat kamu yang mau mulai tapi nggak ada apa-apa. Karena aku pribadi, aku jujur ya man, aku pernah lihat ada orang yang cuma bermodalkan HP, tapi bisa menghasilkan uang banyak banget di internet. Bahkan aku juga pernah ketemu beberapa channel di YouTube, di mana channel tersebut bisa sampai lebih dari 100.000 subscriber hanya bermodalkan HP, dan penghasilan per bulannya bisa jauh berkali-kali lipat dari channelku ya man. Kalau di sini kamu lihat channelku sebulan mungkin hanya sekitar menghasilkan 2-3 juta. Nah aku pernah lihat orang yang menghasilkan bisa sampai 30-50 juta dalam sebulan dengan hanya bermodalkan HP. Jadi kalau menurut aku pribadi sebenarnya itu no excuse, cuman masalah kamunya mau atau kamunya bisa konsisten atau enggak. Yang diuji hanyalah seberapa gigih kamu, seberapa konsisten kamu, seberapa disiplin kamu, seberapa besar kemauan kamu, apakah kamu resourceful atau enggak, apakah kamu bisa kreatif dengan semua yang kamu miliki atau enggak. Cuman masalahnya di situ ya man. Jadi kalau misalnya kamu pengen mulai tapi misalnya equipment masih belum dukung, lakukan apapun, usahakan gimana pun caranya supaya bisa, dan mulai dengan apa yang kamu punya dulu. Bahkan kalau misalnya kita lihat channel-channel besar sekarang, kalau misalnya kamu lihat channel yang subscriber udah 5 juta, 10 juta, coba kamu scroll paling bawah, kamu lihat video pertama mereka, kamu lihat video mereka paling tua, kira-kira gimana? Apakah video bagus atau enggak? Nyatanya ada banyak channel-channel yang gede tapi awalnya cuma mulai dari minjem kamera temen, mulai dari rekam seadanya atau cuma pakai webcam. Nah maka dari itu yang penting kamu mulai aja dulu, nanti seiring berjalan waktu kamu baru mulai improve ya man. Oke, pembelian ketigaku yang membayar return paling gede apa? Itu adalah kelas digital ataupun kelas-kelas online ya man. Kalau misalnya kamu berkunjung ke beberapa videoku, kemudian kamu scroll ke bagian bawah, kamu lihat deskripsi, kan di bawah aku biasa suka memberikan beberapa link untuk menuju kelas-kelas yang aku promosikan ya. Seperti contohnya ini belajar digital marketing TikTok, belajar digital marketing Instagram. Nah, kelas-kelas digital ini juga merupakan kelas-kelas yang memberikan return paling gede ya man. Ini istilahnya kita investasi ilmu, di mana aku membeli kelas ini harganya mungkin cuma beberapa ratus ribu. Tapi apa yang aku dapat, udah setelah aku beli ilmunya, ilmu tersebut aku investasikan ke diri aku sendiri supaya aku lebih mengerti. Kemudian aku memulai channelku sendiri. Di sini kamu bisa lihat aku membeli salah satu kelas TikTok, kemudian kelas TikTok tersebut udah membantu aku mencetak 200.000 subscriber di channel TikTokku sendiri ya man. Dan otomatis channel ini juga bisa membantu aku menghasilkan uang. Bahkan kalau misalnya nggak menghasilkan uang pun, channel ini juga tetap bisa aku menggunakan untuk memperbesar channel YouTubeku atau memperbesar sosial media yang lain juga ya man. Maka dari itu sebenarnya investasi terbaik adalah investasi dirimu sendiri, dan investasi tersebut akan membayar return yang paling gede ya man. Aku masih ingat ini kelasnya cuma beberapa ratus ribu. Bayangin kelasnya mungkin kalau misalnya harganya katakan 300.000, kemudian kamu build salah satu page TikTok yang udah menghasilkan follower ratusan ribu. Nah itu kamu sekali post aja mungkin bisa jutaan. Bahkan aku pernah endorse yang lebih dari 5 juta. Artinya apa? Artinya dengan kelas yang aku investasikan tersebut, aku jadikan itu ilmu ke dalam diriku sendiri, aku praktekkan, dan pada akhirnya itu bisa memberikan penghasilan yang jauh lebih besar ketimbang harga kelas tersebut. Maka dari itu sebenarnya investasi ke dirimu sendiri adalah investasi yang terbaik. Dan ini nggak cuma kelas yang aku bilang ini, masih banyak kelas-kelas digital yang lain. Kalau misalnya kamu ikut kelas, atau misalnya kamu ikut workshop, atau misalnya apapun di mana kamu membayar untuk mendapatkan ilmu, tenang aja, itu bakal bisa memberikan kamu return yang paling tinggi ya man. Pembelian berikutnya yang memberikan return yang paling tinggi adalah pembelian buku. Nah kalau pembelian buku ini kamu sama sekali nggak perlu khawatir. Karena kenapa? Karena pembelian buku itu pada akhirnya akan memberi return yang sangat besar ya man. Karena seperti yang kamu ketahui, harga buku itu cuma beberapa puluh ribu, atau paling mahal pun hanya beberapa ratus ribu, tapi buku itu bisa membantu kamu menghasilkan banyak uang. Pengalaman aku pribadi, aku memiliki satu buku ini. Kalau kamu lihat di sini, Rich Dad Poor Dad, ini salah satu buku yang aku baca. Nih kalau kamu lihat harganya di sini,
Harganya cuma Rp68.000. Tapi satu buku ini udah membantu aku mencetak uang yang relatif banyak menurut aku pribadi ya, men. Dan berapa harga bukunya? Hanya Rp68.000. Maka dari itu, buku merupakan salah satu investasi yang memberikan ROI atau return on investment paling besar ya, men. Bahkan kalau misalnya kamu lihat CEO dunia, katakan Bill Gates itu dalam 1 tahun bisa membaca buku tuh banyak banget ya, men. Setahu aku dia bisa baca sampai lebih dari 50 buku, jadi seminggu satu buku beres. Dan para pemimpin atau CEO perusahaan besar, rata-rata habits apa yang mereka miliki yaitu membaca buku. Karena kenapa? Karena buku ini adalah rangkuman pengalaman hidup dari seseorang. Seorang udah melakukan riset, menuangkan banyak banget ilmunya, pelajaran hidup, semua cuma dikompilasi dalam satu buku ini, dan mungkin kamu bisa selesaiin dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu aja. Atau kalau misal kamu males baca bukunya langsung pun, kamu bisa tinggal cari ringkasan di internet. Gampang banget untuk zaman sekarang mencari ringkasan buku yang bahkan di YouTube juga bisa. Maka dari itu, pembelian yang satu ini, kalau misal kamu pengen beli, itu kamu nggak perlu ragu, beli aja, itu akan membayar return yang udah pasti lebih tinggi daripada harga buku itu sendiri. Basically ini juga sama dengan poin sebelumnya, cuman bedanya kalau poin sebelumnya secara digital, kalau ini secara buku yaitu fisik ya, men. Tapi buku juga ada yang digital kalau kamu misalnya pengen beli produk digital. Berikutnya, pembelian yang pada akhirnya membayarkan returnku yang paling gede adalah investasi ya, men. Dimana investasi ini adalah kita membuat uang kita bekerja menghasilkan uang lagi untuk kita. Jadi secara nggak langsung kita membangun yang namanya passive income. Dengan kita berinvestasi, itu sama aja kita membangun keran penghasilan di luar penghasilan utama kita ya, men. Nah, kalau misal kamu udah beberapa saat di channel ini, kamu lihat video-videoku sebelumnya, mungkin kamu tahu ya, aku mungkin bisa invest di satu platform sampai ratusan juta, atau kadang puluhan juta. Kenapa? Karena mindsetku pribadi itu udah shift ya, men. Aku pribadi di posisiku sekarang, karena mungkin aku kebanyakan baca buku yang terkait personal finance juga, jadi posisiku sekarang, aku lebih bahagia untuk menumbuhkan uangku, aku lebih bahagia melihat uangku bertumbuh ya, men, ketimbang aku spending uang tersebut. Nah, mungkin salah satu yang bisa mensupport ini juga karena aku pribadi memiliki hobi-hobi yang murah, jadi rata-rata hobiku itu adalah hobi yang nggak butuh banyak uang ya, men. Jadi itu merupakan salah satu privilege yang aku miliki juga, di mana aku bisa menikmati hidup, aku bisa tetap bahagia tanpa aku perlu spending banyak uang. Dan sehingga uang-uangku aku gunakan untuk membentuk keran penghasilan atau membangun yang namanya passive income. Makanya kalau melihat uangku kebanyakan aku gunakan untuk berinvestasi ketimbang aku spending. Ini salah satu case aja ya. Kalau misal kamu lihat di Bibit kan aku taruh sekitar hampir 400 juta. Nah, kalau misal ditanya apakah uang tersebut bisa aku spend? Jawabannya adalah bisa aja. Tapi kenapa aku nggak menggunakan uang tersebut untuk spending, untuk menggunakannya untuk foya-foya, atau misalnya beli barang-barang yang aku mau? Nah, jawabannya adalah karena aku udah memiliki yang namanya mindset investasi, di mana uang tersebut aku lebih senang untuk uang tersebut bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Katakan paling simpelnya aja kita taruh di Bibit itu bisa menghasilkan katakan 6% per tahun, atau per bulan itu sekitar 0,5%. Artinya dalam 1 bulan aku bisa mendapatkan passive income sekitar 2 juta dari satu platform Bibit itu. Nah, jadi tanpa ngapa-ngapain pun kita bisa mendapatkan passive income tersebut, dan passive income itu bisa kamu gunakan ya, men. Atau kalau misal kamu mau, kalau misal kamu udah baca buku yang namanya Richest Man in Babylon, mungkin kamu kepikiran hasil dari investasi sebaiknya diinvestasikan sehingga menghasilkan lebih banyak uang lagi. Nah, jadi kalau misalnya kamu dikasih 2 pilihan, 400 juta itu bisa kamu gunakan untuk foya-foya dihabisin, atau 400 jutanya itu kamu investasikan sehingga kamu diem aja nggak ngapa-ngapain, setiap bulan dibayar 2 juta dari passive income. Kamu pilih yang mana, itu kembali lagi ke pilihan kamu ya, men. Aku pribadi, aku lebih pilih pilihan yang kedua. Maka dari itu, aku lebih senang untuk membangun yang namanya passive income, dan di poin ini, pembelian yang terbaikku adalah pembelian aset ya, di mana aku berinvestasi, aku membeli reksadana, membeli saham, atau misal pendanaan di P2P lending. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi untuk gue. Nah, jadi itulah pembelian-pembelian terbaikku di masa muda, pembelian-pembelianku di usia 20-an. Kamu juga boleh lakukan pembelian-pembelian yang aku sebutkan tadi, karena kamu nggak bakal nyesel. Pembelian-pembelian tersebut akan membayarkan return atau ROI yang paling tinggi ya, men. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Teman-teman juga boleh sharing apa aja sih pembelian-pembelian terbaik kamu di usia 20-an, dan pembelian apa aja sih yang bisa menghasilkan atau memberikan ROI paling tinggi ya, kan? Sekian aja video kepada kali ini, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.